Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, hari ini kita akan membahas tentang instalasi motor listrik untuk kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, instalasi motor listrik. Ya, kita sudah sering sekali mendengar istilah motor listrik. Ya, motor listrik ini adalah merupakan satu mesin listrik yang berubah atau merubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Ya, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah yang pertama memahami jenis-jenis dan karakteristik motor listrik, kemudian memilih motor listrik berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Kemudian ini adalah peta konsep yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, ya, dari jenis dan karakteristik motor listrik, jenis motor listrik itu sendiri, kita kemudian mempelajari prinsip kerja motor listrik, kemudian pemilihan motor listrik. Ya, kemudian yang selanjutnya jenis motor listrik. Ya, motor listrik ini adalah merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik ini nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis. Tetapi sebelum itu kita akan lihat seperti apa motor listrik itu. Ini bisa menjadi bahan referensi. Ya, ada motor listrik DC, ada motor listrik AC. Karena kenapa saya sampaikan di awal, karena banyak masyarakat, banyak orang awam menyebut motor listrik adalah dinamo. Padahal dinamo adalah berbeda lagi. Ya, dinamo itu adalah satu mesin listrik yang merubah energi mekanik putar menjadi energi listrik. Berbeda sekali dengan motor listrik. Ya, secara konstruksi gambarannya adalah seperti ini. Ada bagian yang diam dan ada bagian yang berputar atau rotornya. Yang diam disebut stator dan bagian yang berputar yang ada porosnya adalah motor tersebut adalah disebut rotor. Nah, ini yang digunakan untuk penggerak. Ya, banyak aplikasi daripada motor listrik ini untuk kipas angin, pompa air, untuk penggerak mesin industri. Banyak. Nah, kita akan kembali ke pembahasan daripada motor listrik itu sendiri. Ya, jenis-jenis motor listrik ini secara umum itu dibagi menjadi dua, ya, melihat sumber listrik yang digunakan. Yang pertama adalah motor listrik dengan sumber listrik DC atau sumber listrik searah, direct current. Ini masuk kelompok motor listrik arus searah. Kemudian nanti ada motor listrik jenis AC atau alternating current, di mana motor listrik ini adalah bekerja atau diberi sumber listrik arus bolak-balik atau arus AC. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah untuk jenis motor listrik arus searah atau motor DC. Nah, motor DC ini juga terbagi menjadi beberapa. Ya, dalam pertemuan pertama ini saya akan jelaskan secara singkat saja, nanti Anda semuanya mencari referensi untuk mengembangkan. Kami hanya memberikan dasarnya sebagai pendamping nanti untuk pembelajaran prakteknya. Oke, motor DC penguat terpisah. Ya, motor DC jenis ini penguat magnetnya mendapat arus dari sumber tersendiri dan terpisah dengan sumber arus yang masuk ke rotor. Ya, sampai di sini saya sampaikan bahwa untuk motor DC ini antara bagian stator dengan bagian rotor atau ada bagian yang memang rotornya diberi arus, ya, sehingga di sini dikatakan bahwa arus yang diberikan untuk jangkar dan arus yang diberikan untuk penguat medan magnet ini tidak terikat satu sama lain secara kelistrikan. Jadi antara bagian stator dengan bagian rotor ini diberikan arus. Ya, untuk motor DC kecil ini
hanya di bagian rotornya. Kalau untuk di bagian statornya hanya diberi magnet saja. Nah, secara karakteristik bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah. Perbandingan atau kurva yang dihasilkan dari kecepatan dan arus beban di sebelah kiri ini. Kemudian di sini adalah untuk karakteristik yang berhubungan dengan torsi, dan arus. Ya. Semakin tinggi arus berarti torsinya akan semakin tinggi juga di sini. Oke, selanjutnya ya untuk motor DC penguat sendiri. Ada penguat terpisah, yang kemudian yang kedua adalah penguat sendiri. Pada jenis motor DC ini, penguat medan magnetnya mendapat arus dari sumber yang sama dengan arus yang diberikan pada jangkar. Jadi medan magnetnya tersambung paralel atau seri dengan jangkar. Nah, dari motor penguat sendiri ini nanti terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu motor dengan pelitan medan Sun, ya, tersambung paralel dengan jangkar, sehingga apabila tegangan sumber konstan maka kuat medan magnet motor ini juga akan konstan. Nah, kemudian motor Sun ini pada umumnya berdaya kecil. Motor Sun dengan daya besar penggunaannya tidak banyak, tetapi tetap ada karena motor Sun mempunyai putaran yang hampir konstan. Ini digunakan pada penggerak-penggerak mesin yang putarannya dibutuhkan konstan. Pada keadaan operasional normal, umumnya kecepatan motor diatur dengan Sun regulator. Ya, ini di bagian bawah ini adalah gambar konstruksi kelistrikannya, diagram kelistrikan untuk motor DC Sun. Ya, kemudian ini adalah karakteristik kecepatan dengan arusnya. Kemudian di sini adalah karakteristik antara arus beban ya dengan torsinya. Oke, lanjut saja yang kedua, motor penguat yang berikutnya ya, untuk jenis motor penguat independen atau penguat sendiri, yang kedua adalah motor seri. Ya, pada motor seri ini jangkar dan kumparan medan magnetnya dihubungkan dalam rangkaian seri dengan sumber tegangan. Ya, rangkaian dan karakteristik motor seri ya agak berbeda dengan motor Sun ya. Secara wiringnya juga berbeda ya, seri dengan paralel. Oke, motor seri mempunyai perubahan kecepatan yang cukup besar sejalan dengan pertambahan beban. Ya, pada beban besar, arus jangkar dan arus medan magnetik akan naik sehingga mengurangi kecepatan motor. Nah, pada beban penuh, kecepatan motor ini akan rendah. Ya, bila dibebani beban yang besar atau beban penuh, ini tadi kita sampaikan bahwa motor ini kecepatannya akan menjadi rendah. Tetapi jika beban dikurangi, arus jangkar dan arus medan magnet akan berkurang sehingga kecepatan putarannya akan menjadi tinggi. Nah, pada motor seri ukuran besar, ya, ini harapannya jangan dijalankan tanpa beban karena putarannya akan menjadi sangat tinggi dan akan merusak motor. Ya, seperti itu. Nah, dengan melihat sifat-sifatnya, motor seri ini banyak digunakan untuk kren, elevator, atau pada motor starter dan mobil. Ya, ini melihat karakteristiknya. Kemudian untuk motor kompon, penguat terpisah yang ketiga yaitu motor kompon. Motor kompon merupakan gabungan dari motor Sun dan motor seri. Nah, dua jenis motor kompon atau motor kompon ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor kompon kumulatif dan motor kompon diferensial. Ya, jenis motor kompon yang banyak dipakai adalah motor kompon kumulatif. Ya, rangkaiannya bisa dilihat di sini. Ya, untuk rangkaian motornya ya ada magnetnya, kemudian di sini adalah penguat jangkarnya. Ya, ini sumber DC-nya. Dan karakteristiknya ada di sebelah kanannya. Iya, kita lanjut ke motor arus bolak-balik. Tadi untuk motor arus searah berarti dia bisa beroperasi dengan diberi sumber arus searah atau tegangan DC. Sedangkan motor arus bolak-balik ini akan bekerja menggunakan tegangan bolak-balik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah motor 3 fasa. Ya, arus bolak-balik ini juga ada dua jenis yang digunakan, yaitu motor arus bolak-balik 1 fasa
dan arus bolak-balik 3 fasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang motor 3 fasa, berarti membutuhkan sumber 3 fasa, yaitu lane 1, lane 2, lane 3, atau ada yang menyebutnya fasa 1, fasa 2, fasa 3, atau ada yang menyebutnya juga fasa R, S, dan T. Kemudian di sini adalah yang pertama motor 3 fasa ini, yang pertama adalah motor induksi atau motor asinkron, ya. Banyak yang menyebutnya asinkron, ada yang menyebutnya motor induksi 3 fasa, ya. Nah, motor ini banyak sekali dipakai di industri, ya. Motor induksi 3 fasa ini terdiri dari stator, yaitu tadi stator adalah bagian yang diam dan rotor adalah bagian yang bergerak. Nah, stator pada motor 3 fasa ini secara konstruksi dia berisi bulitan kawat atau lilitan kawat yang ditempatkan secara simetris pada alur yang ada, alur statornya, dan berbeda secara kelistrikan sudutnya 120 derajat. Ya, motor induksi ini ya bisa bergerak karena pada rotor ini akan dialiri oleh GGL induksi. Ya. Nah, GGL induksi ini akibat dari atau ditimbulkan oleh kumparan yang ada dari stator. Ya, dua jenis motor induksi 3 fasa ini yang dipakai banyak di industri adalah ada rotor sangkar, ya, ini rotornya bagian yang bergerak, dan ada yang rotor lilit atau sering disebut slip ring. Tapi banyak sekali di masyarakat atau di tempat kita nanti praktek itu kita menggunakan yang rotor sangkar, ya, rotor sangkar. Oke, kemudian untuk rotor sangkar seperti apa, ya? Nah, jika daya pertama kali diberikan pada rotor atau pada motor, maaf, dalam keadaan diam, maka stator reaksi sebagai lilitan primer trafo dengan menghasilkan fluksi magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Nah, rotor yang menjadi kumparan sekundernya, nah, ini akan dihubungkan singkat dan akan mengalir arus sirkular yang tinggi, sehingga arus start pada motor ini juga tinggi. Nah, setelah rotor berputar searah dengan putaran medan stator, selisih putaran antara rotor dengan medan putar stator menjadi kecil. Ini menyebabkan arus sirkulasi rotor juga turun dan arus stator juga berkurang. Ini yang banyak disebut arus start, ya. Motor 3 fasa itu arus startnya tinggi, ya. Ini kita akan bahas nanti di prakteknya kenapa ada starting bintang segitiga, kenapa tidak boleh langsung di starting atau direct online starter, ya. Ini latar belakangnya seperti ini. Nah, hubungan antara arus stator dan kecepatan putar rotor ini ditunjukkan di gambar di bawahnya, ya, di gambar A, ya, arus dengan kecepatan putar, ya, yang sebelah kiri. Kemudian untuk arus saat pada rotor dipengaruhi oleh frekuensi, tahanan, induksi rotor, atau di sini ada impedansi rotor yang menjadi faktor yang membuat rotor. Kemudian frekuensi rotor akan berubah seketika saat kecepatan motor berubah, sehingga torsi yang dihasilkan dapat berubah. Hubungan antara torsi dengan kecepatan rotor ditunjukkan pada gambar yang B. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada rotor dengan rotor lilit. Ini ada 3 pengaruh nilai tahanan pada rangkaian rotor motor induksi, yaitu mengurangi arus rotor, torsi start dapat naik karena arus rotor dan medan magnet stator mendekati sefasa. Kemudian dan slip speed yang naik. Dengan mengubah tahanan rotor melalui tahanan asut dari rangkaian luar pada motor slip ring dengan rotor lilit, maka torsi yang dihasilkan dapat diukur. Karakteristik torsi putaran dari motor slip ring dengan 3 tahapan pengaturan tahanan rotor ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, ini karakteristiknya. Ya, seperti ini.
Kemudian yang selanjutnya motor 3 fasa sinkron, ya, motor sinkron. Motor sinkron merupakan jenis motor arus bolak-balik dan bekerja pada kecepatan yang tetap pada frekuensi tertentu. Ya, selain menggunakan tegangan bolak-balik, motor ini juga membutuhkan arus arah yang digunakan untuk membangkitkan daya. Jadi motor sinkron ini memiliki torsi awal yang rendah sehingga cocok digunakan untuk beban rendah seperti kompresor udara, ya, ataupun generator motor. Selain bagus digunakan pada beban rendah, motor sinkron juga mampu memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering juga dipakai pada pengaturan yang menggunakan banyak listrik. Oke, komponen utama motor sinkron yang berbeda dengan motor induksi, yaitu terletak pada rotor motor sinkron yang bergerak pada kecepatan yang sama dengan putaran medan magnet. Ya, keadaan tersebut memungkinkan karena medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Ya, rotor motor ini memiliki magnet permanen yang dipaksa dengan mengunci pada titik tertentu jika dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Nah, statornya akan menghasilkan medan magnet yang berputar sama dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang ditunjukkan pada persamaan antara kecepatan putar, frekuensi, dan jumlah kutub dengan 120 kali frekuensi per jumlah kutubnya. Oke. Baik, sampai berjumpa lagi di materi lanjutan dari pertemuan yang pertama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.